Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat WMF Newsroom edisi Jumat 20 Maret 2026. Kita mulai saja Newsroom selengkapnya bersama saya Lisa Ratnatania. Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Rukyatul Hilal untuk menentukan Idul Fitri 1447 Hijriah meski kondisi langit Tanjung Pinang sangat mendukung. Akan tetapi posisi hilal masih di bawah 3 derajat, namun pemerintah pusat menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada tanggal 21 Maret 2026. Tim Rukyatul Hilal Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kanwil Kemenak Provinsi Kepulauan Riau melakukan pemantauan hilal di Pantai Setumu Dompak pada Kamis sore 19 Maret 2026. Agenda krusial tersebut untuk menentukan 1 Syawal 1447 Hijriah dengan melibatkan sinergi dari BMKG Tanjung Pinang, Ormas Islam, serta berbagai pihak terkait. Kepala Kanwil Kemenak Kepri Zostavia mengatakan, pemantauan hilal dipusatkan di Pantai Setumu kawasan Dompak Tanjung Pinang. Hasil pengamatan menunjukkan hilal belum terlihat di wilayah tersebut. Namun berdasarkan keputusan pemerintah pusat, Idul Fitri 1447 Hijriah jatuh pada tanggal 21 Maret 2026. Dia menambahkan apabila ada perbedaan 1 Syawal antara Muhammadiyah yang menggunakan hisab dan Nahdlatul Ulama menggunakan Rukyatul bukan menjadi sebuah perpecahan. Saya juga berterima kasih mulai dari awal puasa kemarin terjadi juga perbedaan, tapi ini tidak menimbulkan polarisasi yang tidak begitu diametral ya di kalangan umat Islam, dan suasana kita terjaga dengan baik dan tidak menimbulkan dampak yang destruktif bagi keberagaman kita. Kita sudah melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan ini dengan baik. Sementara itu, Kepala Stasiun BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang Ahmad Kosasih mengatakan bahwa pelaksanaan Rukyatul Hilal di Pantai Setumu Dompak, kondisi langit di Tanjung Pinang sangat mendukung. Akan tetapi posisi hilal masih berada di 3 derajat. Sesuai Mabims, ketinggian hilal harus 3 derajat, sedangkan di Tanjung Pinang baru 2,5 derajat dengan elongasi 4,83 derajat, sehingga hal tersebut masih di bawah batas minimum yang ditetapkan. Terkait dengan kegiatan Rukyatul Hilal pada hari ini dalam rangka menentukan awal bulan Syawal di Kota Tanjung Pinang sebenarnya berjalan dengan baik. Jadi kondisi cuacanya sangat mendukung sebenarnya. Akan tetapi kan ada hal lain yang memang posisinya agak sedikit artinya gini, bahwa secara persyaratan memang di wilayah kita ini belum mencapai 3 derajat gitu loh. Jadi ketinggian hilalnya itu belum 3 derajat. Karena kan kalau kita menganut bahwa kesepakatan Mabim ya kan untuk Indonesia itu kan di 3 derajat kan ketinggian hilalnya. Kemudian elongasinya di 6,2. Nah, dari hasil perhitungan sebenarnya kita memang belum memenuhi syarat karena kita di sekitar 2,5 derajat. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Perhubungan memprediksi sekitar 900.000 masyarakat Kepulauan Riau melakukan mudik Lebaran 2026. Angka ini menunjukkan kenaikan signifikan sebesar 5% dibandingkan tahun 2025 yang tercatat 857.000 orang. Dinas Perhubungan Kepulauan Riau memprediksi pergerakan pemudik Lebaran 2026 mencapai 900.000 orang, naik 5% dari tahun sebelumnya. Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Riau Junaidi menyampaikan prediksi peningkatan jumlah pemudik ini terjadi di tengah proyeksi nasional yang justru mengalami penurunan. Kementerian Perhubungan RI memperkirakan pergerakan pemudik secara nasional turun 1,75% dari 154 juta menjadi 143 juta orang. Namun hal tersebut tidak berdampak di wilayah Kepulauan Riau. Justru pergerakan pemudik saat libur Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah akan mengalami lonjakan. Junaidi menyebut peningkatan pergerakan masyarakat saat mudik Lebaran diperkirakan terjadi di berbagai moda transportasi, terutama angkutan laut dan penyeberangan antar pulau. Karakteristik wilayah Kepri yang didominasi daerah kepulauan membuat transportasi laut menjadi moda utama bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik ke daerah asal. Kalau prediksi daripada Menteri Perhubungan, dia kan ada survei nih.
Turun saya survei. Jadi surveinya itu turun sekitar 1,75% dari tahun 2025. Tapi kita kan mengantisipasi karena kita ini kan basisnya laut. Tapi mudah-mudahan prediksi ini sesuai. Kalau saya lihat rata-rata untuk per penumpang itu kemungkinan sekitar 6-7% itu kan laut kenaikannya. Dinas Perhubungan Kepulauan Riau juga telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi lonjakan penumpang selama masa angkutan Lebaran, termasuk koordinasi dengan operator transportasi dan instansi terkait. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura memastikan kesiapan infrastruktur transportasi mudik Lebaran di wilayah Kepulauan Riau dalam kondisi aman, terkendali, dan bebas pungli. Fokus utama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau saat ini adalah memastikan kelancaran mobilitas masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran 2026. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan, pihaknya terus melakukan pengawasan agar perjalanan masyarakat lancar dan nyaman, sehingga masyarakat dapat mudik dengan tenang dan berkumpul bersama keluarga. Salah satunya, ia juga menyoroti sistem pembelian tiket yang kini telah tersedia secara online. Sistem ini diharapkan dapat mengurai antrian dan mencegah penumpukan penumpang di pelabuhan. Ia juga mengapresiasi peningkatan kualitas layanan di pelabuhan, termasuk penataan layanan porter yang kini lebih tertib dan mengikuti sistem antrian. Dengan begitu, sistem operasional di tahun ini dapat menutup celah praktik ilegal seperti pungutan liar atau pungli di area pelabuhan demi kenyamanan pemudik. Yang terjadi di tahun-tahun lalu ini sebagai pengalaman, tapi mudah-mudahan di tahun ini tidak ada lagi pungli, tidak ada lagi penumpukan dan bisa berjalan dengan bagus. Tadi ada arahan atau masukan kita ke pengelola Pak tadi mungkin? Ya pengelola di sini infrastruktur sudah oke, ya jaga kondisivitas, jangan sampai nanti ada penumpukan dan mengakibatkan nanti antrian yang sangat panjang. Tetapi kalau tadi lihat daripada standar operation prosedurnya itu sudah bagus. Dan mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita, berjalan dengan lancar, mudah, dan Lebaran nyaman, keluarga menanti di. Kelancaran arus mudik ini tidak lepas dari sinergi lintas sektor. Pemerintah daerah bersama Dinas Perhubungan terus berkoordinasi dengan Basarnas, TNI, Polri, KSOP, karantina hingga imigrasi melalui operasi Ketupat Seligi. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Pengurus cabang Harley Davidson Club Indonesia Kota Tanjung Pinang melakukan aksi sosial turun ke jalan untuk membagikan takjil gratis kepada pengendara maupun pejalan kaki yang melintas di Jalan Hang Tuah, kawasan tepi laut pada Jumat petang. Aksi berbagi ini menjadi salah satu agenda rutin komunitas motor besar tersebut setiap tahun di bulan Ramadan. Dengan ramah, para anggota HDCI menyapa masyarakat yang melintas sembari membagikan paket takjil untuk berbuka puasa. Ketua Pengcap HDCI Tanjung Pinang Roni mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian pihaknya sekaligus mempererat kebersamaan antar anggota klub motor. Menurut Roni, Ramadan adalah momen yang tepat untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian. Hari ini kita berbagi bersama, kebetulan HDCI dengan seluruh member yang ada di Tanjung Pinang memberikan takjil kepada masyarakat di Kota Tanjung Pinang. Mudah-mudahan ini menjadi berkah, menjadi bahagia juga buat sesama. Berapa paket ini untuk takjilnya gitu, Wah? Kurang lebih sekitar 300 paket. Acara ini acara rutin gitu, Wah? Acara rutin di setiap bulan Ramadan. Dan insya Allah habis ini kita akan lanjut ke buka bersama di Hotel Cek. Roni juga mengajak masyarakat pecinta moge untuk bergabung dan memperkuat persaudaraan, mendukung pariwisata, serta aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi kreatif. Usai memberikan takjil ke masyarakat, Ketua dan Pengcap HDCI beserta para anggota melanjutkan agenda selanjutnya dengan berbuka puasa bersama. Misbah Sabilal Arsi dari Tanjung Pinang melaporkan. Barelang Group berbagi takjil kepada pengendara menjelang berbuka puasa.
Menjelang berbuka puasa, Barelang Group berbagi takjil di bulan Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, bertempat di Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara pada Rabu 18 Maret 2026. Dengan semangat di bulan Ramadan ini, Barelang Group berbagi takjil kepada pengguna jalan raya dan masyarakat sekitar. Tampak para pengendara dan masyarakat sekitar menyambut baik aksi tersebut saat menerima takjil yang dibagikan. Manajer marketing Barelang Net mewakili direksi Barelang Group, Yoki, mengungkapkan, dengan kegiatan seperti ini kehadiran Barelang Group di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan dampak positif. Alhamdulillah pada tahun 2026 ini Barelang Net dapat hadir untuk pembagian takjil dalam rangka memperingati hari bulan suci Ramadan. Semoga tahun-tahun berikutnya Natasha Barelang tetap support kegiatan bagi takjil di bulan suci Ramadan. Yang menjalankan puasa, ibadah puasa mendapat kelancaran, keberkahan, dan kemudahan sampai ada Idul Fitri 2026. Kegiatan berbagi takjil ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan oleh Barelang Group setiap tahunnya. Misbah Bilal Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok BNewsClick untuk berita menarik lainnya.